identitas. Jadi Kang Deddy memiliki kesadaran penuh terhadap bahwa salah satu problem kebangsaan khususnya untuk masyarakat Jawa Barat ini adalah tercerabutnya nilai-nilai identitas. Ini kan belum dilantik ya, tapi udah dipastikan itu mungkin 99,9% lah ya. 0,1%-nya buat kemungkinan yang lain gitu kan. Hmm. Biar tidak terlalu apa namanya kata kata ini kan. Jumawa tidak terlalu Ah, ujub. benar benar gitu. Nah, ini kan belum dilantik ya. Nah, apakah nanti kalau udah dia dilantik dan memimpin Jawa Barat, simbol-simbol dalam bentuk ritual pertunjukan ya, kayak kayak karnaval, kayak nah apa namanya istilahnya, banyak lah ya istilahnya, lupa lagi saya. Itu akan terjadi apa enggak? Apa memang Kemungkinan besar, Kang. kemungkinan Kemungkinan besar? besar, kemungkinan Ah, besar karena Kang Deddy sendiri sudah mengatakan itu ah, bahwa ah, salah satu misi beliau ah. saat saya setelah dilantik, beliau akan fokus terhadap bagaimana mengembalikan jati diri masyarakat Sunda di Jawa Barat ini. Hmm. Identitas. Jadi Kang Deddy memiliki kesadaran penuh terhadap bahwa salah satu problem kebangsaan khususnya untuk masyarakat Jawa Barat ini adalah tercerabutnya nilai-nilai identitas. Apakah identitas itu harus diwujudkan dalam bentuk pertunjukan itu gitu? Kayak Sudah barang tentu Kang karena hmm, eh, itu kan implementasi, ya kan? itu Sunda bukan termasuk itu ranahnya seni. betul, seni itu Nah, adalah bentuk implementasi dari falsafah. hmm, Sekarang mungkin saja orang merasa diri saya lahir di Sunda. Secara identitas, saya lahir di katakanlah di Bandung, ya kan? Saya menggunakan apa nilai ini menggunakan kultur atau keyakinan saya apa didasarkan kepada nilai-nilai falsafah Sunda. Pertanyaannya apa buktinya kan? Buktinya apa gitu loh. Bentuknya apa, Kang? Apakah bentuknya katanya terkenal masyarakat Jawa Barat cantik-cantik itu kan bukan, Kang. Ya kan gitu. Maksudnya apa bentuk dari kebudayaan itu apa? Sudah barang tentu Kang Deddy akan mencoba mengimplementasikan, mengejawantahkan itu dengan produk-produk yang sudah terjadi. Contoh misalkan Serentahun, bahwa tahun. di masyarakat Sunda itu kalau sudah panen padi itu ada kayak semacam seremonial, Kang. Hmm. Ya, ya kan Bahkan gitu. sebelum panen pun ada seremonial kan? Nah, kan seperti Hmm. itu. Dan itu adalah bentuk, itu simbol, Kang. Itu produk budaya, hasil Hmm. cipta rasa dan karsa masyarakat Sunda pada waktu itu. Atau mungkin salam. Hmm. Sampurasun. Oh, tapi baru begini oke. Gitu kan salam sampurasun gitu. Gitu kan kalau kemungkinan itu atau para pejabat kepala daerah akan menggunakan ikat kepala kayak Kang Dede gitu kan. Itu kan simbol-simbol Kang, simbol-simbol Hmm. budaya. Simbol-simbol Hmm. budaya. Nah, cuman kan pastinya gitu sangat wajar, sangat normal saat itu bisa di apa ada kritik atau kritik kan gitu digoreng gitu kan bahwa itu menjadi isu gitu. Sangat wajar lah itu kan gitu dalam dunia demokrasi itu. Pro kontra itu biasa itu. Yang penting konstruktif kan, saling membangun, bukan saling menjatuhkan kan gitu. Gitu. Oke, Kang Deddy kan terkena dengan, bahkan dia sendiri mengatakan bahwa saya berpikir rasional atau orang Betul, rasional gitu kan. betul, betul. Ya, orang rasional dan menerjemahkan budaya Sunda itu dengan rasional. Contohnya sungkem, sembah sungkem kan. Ya, ya. Nah, sembah sungkem terhadap orang tua, sembah sungkem menghargai dan menghormati simbol gitu kan, sembah sungkem terhadap kereta kencana umpamanya gitu. Oke, mungkin Kang Deddy niatnya baik gitu. Bener kan? Ya, ya, ya. Nah, apakah tidak tidak khawatir dengan persepsi masyarakat yang nantinya
malah bergeser nilai itu menjadi mengkultuskan gitu. Itu tadi Kang, apapun itu akan bisa menjadi isu. Dan Hmm. apalagi kita kental dengan suasana politik identitas ini menjadi Hmm. menjadi isu kan gitu. Hmm. Pastilah. Hmm. Apalagi sebagai seorang tokoh publik, apapun gerak langkah di pembicaraan apa yang seperti yang Hmm. terjadi ke Gus Miftah itu Hmm. akan menjadi objek kan. Hmm. Itu akan menjadi objek gitu loh. Ya menurut saya itu hal yang wajar ketika nanti ada yang mengotokritik Kang Deddy dengan kebudayaan beliau gitu kan, dengan cara-cara Hmm. beliau kan begitu kan, Hmm. nanti digiring ke ranah agama gitu kan, bahwa Hmm. ini adalah tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ajaran, dengan nilai-nilai keagamaan misalnya. Hmm. Itu Enggak, sudah maksudnya biasa Kang. maksudnya gini. Ketika Kang Deddy menerangkan itu, ketika Kang Deddy masih ada, masih hidup gitu, itu mungkin masyarakat masih paham karena ada yang menerangkan gitu. Tapi lambat laun, ketika Kang Deddy-nya udah nggak ada dan itu budaya itu dilanjutkan dengan masyarakat sesudahnya, generasi sesudahnya, lambat laun, apakah tidak takut ada pergeseran nilai yang tadinya hanya Sebenarnya menghargai dan sebenarnya Kang, menghormati? sebenarnya apa ya, ini karena multiplier efek dari media sosial saja. Sebenarnya banyak tokoh-tokoh Jawa Barat yang seperti Kang Deddy itu banyak sebenarnya. Cuman yang terpublish karena mungkin Kang Deddy ini masuk ke konstelasi percaturan pertarungan politik menjadi calon gubernur gitu kan. Mhm. Eh, Akhirnya ini ter apa ya terekspos ya kan sedemikian rupa sehingga terucutkan seakan-akan hanya Kang Deddy yang sedang gitu kan, yang sedang berjuang Mhm. untuk berupaya melestarikan Mhm. kebudayaan atau berjuang untuk membentuk atau mengembalikan lagi jati diri masyarakat Sunda itu. Ada di Tasikmalaya, Mbah Anton Carlian. Ini mantan Kapolda Jawa Barat, Irjen Kang. Mhm. Itu sangat terkenal kalau di daerah Priangan gitu bahwa beliau adalah aktivis kebudayaan. Beliau hari Mhm. sampai detik ini beliau berbagai karya ya, mulai Mhm. dari ekspedisi pencarian artefak-artefak, nulis buku dan lain sebagainya, ada perkumpulan gitu kan, bikin Mhm. sanggar-sanggar dan sebagainya. Itu dilakukan banyak aktivis-aktivis budaya Sunda ini yang menggeliat gitu loh bahwa Mhm. keresahan mereka hari ini adalah merasa merasa khawatir bahwa identitas kesundaan ini hilang di telan zaman, Kang. Oke. Tergerus oleh arus Mhm. budaya digitalisasi ini, tergerus oleh budaya modern ini, Kang. Jadi Mhm. beliau ingin ingin mencoba mempertahankan gitu bahwa kita jangan sampai terserabut dari akarnya, dari kebudayaan Mhm. Sunda ini. Mhm. Sekarang kita harus jujur, Kang. Boleh Kang survei gitu kan. Dari mana? Dari Bandung. Apa hal yang sangat mendasar berbicara budaya itu cuma satu, bisa ngomong aja, ngomong bahasa daerah. Ya, 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 ya. secara secara tata krama, secara etika, secara cara pandang ya kan dan lain sebagainya. Tidak mencerminkan dari dari mana orang itu berasal, Kang. Kadang begitu. Ya betul kan? Ya. Jadi hari ini gitu loh Bu. Indigen ini masyarakat kearifan lokal inilah gitulah. Kearifan lokal ini hanya dicerminkan oleh dia mampu berbicara bahasa daerah. Dia ngerasa orang Sunda karena dia bisa bahasa Sunda gitu loh kan dan dilahirkan di daerah Sunda. Nah, itu aja dua hal itu aja. Tapi selebihnya kayak kayak Sampurasun apa artinya nggak paham, ya kan? Bagaimana masyarakat Sunda gitu kan memahami alam, ya kan? Memahami alam dan lain sebagainya. Bahkan ada gium pepatah-pepatah Sunda pun kadang mungkin sebagian kaum milenial Z ini harus cek dulu di Google gitu kan apa itu bro di juru bro di panto apa itu apa pindah cai pindah tampian apa wes masih banyak lah falsafah menurut yang itu sangat nilai-nilai tersebut sangat relevan untuk kita gunakan hari ini gitu dan itu merupakan ajaran-ajaran leluhur orang Sunda gitu loh Kang. Oke. Kalau ada pembahasan Manggu yang keliru, jangan lupa untuk kasih koreksi, kritik, dan saran di kolom komentar ya. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.